Kalau teman-teman lihat dari dashboard penjualan ini, kita bisa menyimpulkan banyak hal ya. Penjualan terbanyak adalah di bulan Juli, 3.300.000 sekian, atau kalau pembulatan 3.400.000. Sales yang paling banyak penjualannya adalah Intan Permata sebesar 3.500.000 rupiah. Penjualan terbanyak ada di Jakarta Timur sebesar 5.300.000 sekian. Perusahaan yang paling banyak order adalah perusahaan J, ini adalah nama customer kita, dan ini adalah top 5 perusahaan customer. Terus produk yang paling banyak dijual adalah kategori makanan pokok. Sisanya adalah yang lain-lain. Dan tahukah teman-teman, data ini bisa menyimpulkan lebih detail lagi. Di antaranya, ketika kita mengeklik filter di salesperson ini, Dewi Anggra ini, kita bisa lihat datanya, dia paling banyak berjualan di bulan Januari. Kemudian paling banyak menjual ke perusahaan C, perusahaan Alfa, dan perusahaan L. Produk yang paling banyak dijual adalah makanan pokok, selain itu adalah minuman. Begitu juga dengan Dimas Wahyudi, kita juga bisa melihat dia paling banyak berjualan di perusahaan Gama, dan dia hanya menjual di perusahaan Gama. Habis itu dia paling banyak menjual kebutuhan rumah tangga dan menjual barang-barang ini di Jakarta Barat. Dia juga paling banyak berjualan di bulan April. Selain itu, kita bisa juga melihat per wilayah ya, dari Jakarta Selatan misalnya. Di Jakarta Selatan paling banyak menjual makanan pokok juga. Penjualan paling banyak itu di bulan Juni. Kemudian sales yang berjualan di sini adalah Intan Permata. Jakarta Timur kita juga bisa lihat salesnya ada Maya Sari dan Fadil Bagaskara. Mei adalah penjualan yang tertinggi di sini di Jakarta Timur. Salesnya di sini Maya Sari dan Fadil Bagaskara, tapi Maya Sari menjual lebih banyak daripada Fadil Bagaskara. Kemudian penjualan tertinggi ada di bulan Mei. Perusahaan yang paling banyak membeli adalah perusahaan J, perusahaan D, perusahaan Y. Kemudian paling banyak dijual adalah kebutuhan rumah tangga. Nah, teman-teman udah lihat ya, dashboard ini bisa menyajikan data secara sederhana. Karena data ini berasal dari data mentah seperti ini, teman-teman. Dan kalau tanpa bantuan dari dashboard itu cukup sulit untuk bisa menyimpulkan beberapa hal yang kita tadi simpulkan gitu loh. Tapi dengan bantuan dashboard ini semuanya jadi terlihat simple dan ini bisa menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Dan di video kali ini kita akan belajar gimana sih membuat data mentah ini menjadi dashboard seperti ini, teman-teman. Kita akan belajari semua dari awal, teman-teman. Oke, semua itu berawal dari fitur Excel yang namanya pivot, teman-teman. Jadi pivot itu fitur keren di Excel yang bisa membuat sebuah data yang banyak, kita jadi bisa simpulkan dengan mudah data itu. Nah, chart ini adalah pengembangan dari fitur pivot itu, teman-teman. Jadi kita bikin pivotnya dulu untuk menyimpulkan data kita, habis itu kita bikin chartnya. Chartnya beda nggak sama chart biasa? Beda. Kalau chart biasa itu nggak ada filter kayak gini, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau filter kayak gini harus pakai pivot chart. Lain kali aku bakal bahas pivot secara tersendiri, tapi nggak janji dalam waktu dekat ya, karena kita masih ada banyak materi yang bakal dibahas. Kita bakal bahas ini dulu secara khusus ya, pembuatan dashboard ini. Dan kalau teman-teman mau latihan bisa juga download materinya di barcode ini. Silakan teman-teman scan, kita mulai belajar bareng. Jadi sambil buka video sambil teman-teman praktek. Nah, kita mulai aja langsung. Ini adalah contoh file yang udah jadi dan aku juga mulai dari file mentahnya ini ya, teman-teman. Jadi sambil nanti kita lihat referensinya sambil buka-buka yang data aslinya. Oke, sekarang kita mulai ya. Sheet pertama ini kita ubah aja jadi data, name-nya ya, kita ubah. Terus habis itu langsung aja kita bikin pivotnya dulu. Caranya dengan blok semua data kita ya, Ctrl Shift arah kanan sama Ctrl Shift arah bawah ya, teman-teman. Nah, kalau teman-teman mau pakai pivot, ada satu syarat penting ya, di mana headernya itu tidak boleh kosong. Jadi semua headernya harus ada namanya kayak gini, teman-teman. Nama produk, wilayah, salesperson, dan lain-lain ini harus ada. Nah, kalau udah di blok, teman-teman bisa pilih insert, pivot tabel, from tabel atau range ini, terus pilih new worksheet ya. Di new worksheet ini sheetnya kita ganti dengan nama penjualan bulanan. Habis itu untuk memunculkan datanya kita bisa pilih tanggal order sama pendapatan. Nah, sekarang muncul ya teman-teman penjualan di bulan Januari 500.000 sekian gitu ya. Februari 1 juta sekian. Nah, ini padahal awalnya tadi datanya cukup rumit, teman-teman. Jadi inilah gunanya pivot. Jadi teman-teman harus belajar tentang pivot ini ya supaya bisa menyimpulkan data lebih mudah, lebih sederhana, dan ini untuk dasar pengambilan keputusan ya. Oke, setelah muncul pivotnya kita bisa masukin pivot chartnya. Pivot chartnya kita pakai line ya teman-teman.
terus klik OK. Nah, terus kita bisa pilih desainnya ya, klik tab desain, terus habis itu teman-teman bisa pilih mau yang model gelap kayak gini atau yang biru, terserah teman-teman ya. Kalau aku misalnya pilih yang gelap kayak gini. Terus habis itu kita bisa delete judulnya. Habis itu delete total ini. Ini yang membedakan antara pivot chart sama chart biasa teman-teman. Dia ada filternya. Jadi misalnya teman-teman mau menampilkan cuman bulan Maret, April, Mei. Nah, dia akan muncul grafiknya. Jadi dia punya filternya itu teman-teman. Oke, kita kembali ke sini. Kita lihat ya data dashboard contohnya tadi, dia itu simple, cuman ada garisnya, ada keterangan berapa pendapatannya, sama yang di bawah ini ada bulannya ya, Januari, Februari, Maret, dan seterusnya. Jadi yang lain kita hapus. Nah, kita juga bisa hapus filternya ini caranya dengan klik kanan, habis itu kita pilih yang hide all field button on chart, habis itu kita delete juga yang angka keterangannya ini. Terus ini ya masih ada garisnya ini, garisnya kita delete juga. Oke, terus kalau tadi kita lihat di contoh dashboard sebelumnya ada angka-angkanya ya di bagian titik-titik ini, kita bisa kasih angkanya juga caranya dengan klik tanda tambah ini ya, terus data labels, terus kita checklist. Nah, habis itu tadi agak tebel ya tulisannya, jadi kita bold, habis itu putihnya ganti yang putih lebih solid ya. Nah, ini putihnya lebih terang gitu, tapi teman-teman bisa ganti sesuai dengan selera ya. Ini pivot chart pertama udah jadi untuk penjualan bulanan. Selanjutnya adalah kita mau bikin pivot chart untuk salesperson-nya. Nah, sama seperti tadi kita ke sheet data tadi, habis itu blok datanya, kita insert, habis itu pivot table, from table atau range, habis itu new worksheet ya. Oh iya teman-teman, tadi ada yang lupa. Penjualan bulanan ini ketika teman-teman udah selesai bikin pivot chartnya, jangan lupa dikasih nama chartnya ya, penjualan bulanan. Kenapa ngasih nama chart itu penting? Karena nanti di akhir kita akan mengkoneksikan antara satu grafik dengan grafik yang lain gitu. Jadi untuk mengkonekkan itu kita butuh nama-nama grafik yang mau kita koneksikan. Jadi penting untuk memberikan nama chartnya gitu. Nah selanjutnya kita masuk ke sheet 2, kita mau bikin nama salesperson-nya. Ya kita klik salesperson, habis itu pendapatannya berapa. Nah ini udah muncul ya nama salesperson-nya. Terus kalau teman-teman lihat ya tadi di bagian contoh ini, dia itu ngurut dari yang tertinggi sampai yang terendah pendapatannya. Jadi kita urutin juga dari pendapatan yang tertinggi sampai dengan yang terendah. Caranya dengan klik di salah satu sel di bagian sum of pendapatan ini, habis itu kita shortnya dari largest to smallest. Nah ini muncul Intan Permata pertama, Maya Sari kedua, Fitri Handayani ketiga, dan seterusnya. Ini udah jadi urut ya teman-teman gitu. Nah sekarang kita bikin pivot chartnya, pivot table analyze, habis itu pivot chart, kita pakai yang bar teman-teman. Nah pakai yang bar, habis itu desainnya kita pilih yang hitam, tapi terserah teman-teman ya, bisa pakai yang lain. Terus hide untuk field button on chartnya, judulnya di delete juga, ini di delete, untuk grid line-nya di delete ya, garis-garis itu. Nah terus warnanya bisa diganti sesuai dengan keinginan, pilih yang di bagian desain, terus change color ini ya teman-teman, terus pilih warnanya. Terus kalau teman-teman lihat ya di bagian chart ini, dia itu dari yang tertinggi sampai terendah kan tadi kan. Nah ini dari yang terendah sampai tertinggi. Nah kita sesuaikan dulu sama gambar yang tadi. Caranya teman-teman bisa klik nama salesnya ini, habis itu ini ya sampai muncul axis option. Nah terus axis optionnya diklik. Nah terus teman-teman pilih categories in reverse order. Nah akhirnya berubah ya jadi yang tertinggi sampai terendah. Keterangan angka ini di delete ya, kita ganti aja sama angkanya berapa yang diperoleh dari masing-masing sales itu, tapi di dalam grafik ini. Jadi kita kasih yang data labels ini, tapi yang di dalam ya, jadi inside, yang inside base, inside end, ini ada pilihannya ya. Nah kayak gini. Terus kita lihat ya, ini masih kurang jelas, jadi di bold aja. Terus warnanya dikasih putih yang solid. Nah jadi lebih clear ya, jelas. Chartnya jangan lupa dikasih nama salesperson. Sheetsnya tadi lupa ya, namain juga salesperson. Oke, chart kedua udah jadi teman-teman. Sekarang kita mau lanjut ke chart berikutnya, yaitu wilayah. Sama aja ya, kita masuk ke data utamanya tadi, terus insert,
pivot tabel, from table atau range, new worksheet, kita ganti sheetnya jadi wilayah. Habis itu kita masukin wilayah sama pendapatan. Oke, udah jadi. Terus kita insert pivot chartnya, kita pakai chart kolom ini. Terus oke, desainnya juga diganti. Ini ada yang neon-neon kayak gini kalau teman-teman mau. Kalau aku lebih suka yang ini ya. Habis itu sama kayak tadi, delete juga. Filternya di hide, keterangannya di delete. Tapi kita nanti munculin di bagian atas ini ya. Grid line-nya dihapus. Legend juga dihapus. Nah, terus data labelsnya masukin di atasnya aja. Terus kita bold, kasih warna putih yang lebih solid. Terus kalau teman-teman mau grafiknya jadi kelihatan lebih lebar, bisa diklik chartnya ya. Terus gap width-nya ini diatur ya. Kalau gap width-nya dikecilin, dia jadi lebih besar grafiknya. Sesuai kebutuhan aja. Yang bawah ini juga di bold, dikasih warna solid. Terus dikasih nama ya, jangan lupa pivot chartnya jadi wilayah. Oke, ini udah jadi untuk yang pivot chart wilayah. Sekarang kita lanjut lagi ke pivot chart yang nama customer. Nama customer ini maksudnya perusahaan yang order ya. Kita ke insert, habis itu pivot table sama aja, new worksheet. Nama customernya, terus pendapatannya. Kita sort ya, karena dari yang terbesar kalau tadi kita lihat contohnya. Dan ini tuh top 5 pembeli ke perusahaan. Jadi kita harus urutin dulu dari yang tertinggi sampai terendah. Caranya sama kayak tadi ya, kita sort dulu datanya dari largest to smallest. Nah, sekarang kita mau munculin cuman 5 yang terbesar aja. Berarti caranya kita klik tanda filter di row label ini. Habis itu bagian value filter. Habis itu top 10. Terus yang 10-nya ini diganti jadi 5 aja, top 5. Sekarang udah muncul ya top 5 perusahaan yang order. Sekarang kita bikin pivot chartnya pakai bar. Terus desainnya diganti. Sama ya, langkah-langkahnya sama kayak tadi ya. Ini sheetnya juga diganti dulu. Nama customer. Filternya di hide. Judulnya di delete. Legendnya di delete. Grid line-nya dihilangin. Terus bagian sini dihilangin. Sama seperti tadi teman-teman, kita mau urutin dari yang terbesar ya. Jadi kita klik nama perusahaannya ini, terus pilih yang axis option lagi, terus categories in reverse order. Nah, terus habis itu data labelsnya ya dikasih, mau di dalam juga boleh, mau di luar juga boleh. Misalnya kita mau kasih yang inside tapi yang di dalam. Nah, ini bold, terus warna putih solid. Yang ininya juga sama, di bold dan putih solid. Oke. Jangan lupa pivot chartnya dikasih nama customer. Oke, udah jadi nama customer. Sekarang yang terakhir kita mau bikin yang kategori. Insert, pivot tabel, habis itu new worksheet, kategori. Oke, terus kita pilih yang kategorinya masukin sama pendapatan. Jadi dalam konteks data ini kita selalu butuh pendapatan ya. Jadi misalnya kategori, kita mau simpulkan data yang banyak ini berdasarkan kategori. Nah, kategori ini didasarkan pada apa? Didasarkan pada pendapatannya. Nah, jadi nanti dia bisa muncul nih pendapatan berdasarkan kategori kayak gitu. Habis itu kita bikin pivot chartnya. Pivot chartnya pakai yang pie. Oke, sama ya. Langkah-langkahnya sama teman-teman. Hide all field, delete. Terus kita kasih data labels ya. Terus dia bold. Kasih warna, terus kasih fill ya. Jadi lebih jelas teman-teman. Habis itu kita kasih nama chartnya kategori. Nah, sekarang kita bisa lihat ya bahwa kita tuh punya 5 chart. Penjualan bulanan, salesperson, wilayah, nama customer, sama kategori. Nah, kita mau bikin ini di satu dashboard. Kita bikin satu sheet lagi, kita namain dashboard. Sekarang teman-teman bisa copy atau cut chart ini ke sheet yang dashboard ini. Nah, sekarang aku coba cut aja ya ke sheet yang dashboard. Terus habis itu dirapihin ya. Semuanya ya, penjualan bulanan, salesperson, habis itu wilayah juga nanti kita pindah satu-satu. Nah, kurang lebih kayak gini jadinya teman-teman. Kalau kurang-kurang rapi dikit nanti bisa dirapiin ya. Nah, dari dashboard penjualan ini sama kayak tadi ya, kita bisa melihat penjualan tertingginya di bulan Mei sama Juli, habis itu sales yang paling banyak jualan siapa, terus regional atau wilayah yang paling banyak penjualannya di wilayah Jakarta mana, kayak gitu ya. Semuanya udah bisa kita lihat. Nah, sekarang kita masuk ke bagian berikutnya ya. Kita perlu memfilter data ini kalau misalnya kita mau
tahu salah satu salespersonnya atau berdasarkan regionalnya kayak gitu. Nah, caranya kita bisa ke bagian insert slicer ya. Tapi cara munculinnya gimana teman-teman? Caranya itu adalah kita klik dulu salah satu dari 5 chart ini, habis itu kita masuk ke pivot chart analyze, habis itu insert slicer. Nah, selanjutnya kita mau filter berdasarkan apa? Jadi slicer itu sebenarnya filter sih teman-teman. Jadi teman-teman mau filter berdasarkan apa? Nah, kalau tadi kita lihat contohnya berdasarkan wilayah sama salesperson. Ya udah, sekarang kita coba aja berdasarkan wilayah ya. Habis itu kita oke. Nah, ini dia udah muncul kayak gini teman-teman. Nah, untuk desainnya juga bisa diganti ya dari si slicer ini, mau yang warna apa. Nah, jadi dia ganti-ganti teman-teman. Kalau kita klik wilayahnya, dia bakal menyesuaikan penjualan di Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara. Bisa juga pilih bukan cuma satu, Jakarta Utara sama Jakarta Selatan. Nah, ini ada multi select teman-teman. Pilih Jakarta Utara sama Jakarta Selatan misalnya. Jadi multi select ini berguna buat teman-teman yang mau memfilter tapi bukan cuma dari satu filter aja. Tapi pertanyaannya adalah gimana sih kalau kita klik salah satu dari filter ini, semuanya yang bakalan menyesuaikan. Ini kan yang menyesuaikan cuma satu chart aja, yaitu chart penjualan bulanan ini. Nah, itulah caranya kita menggunakan connection. Jadi kita klik slicer ini, habis itu report connection. Nah, tapi harusnya kalau teman-teman tadi udah ngasih nama di masing-masing chartnya, itu name-nya ini udah ganti ya teman-teman. Ini nggak tahu kenapa kok belum ganti ya. Harusnya nama ini udah ganti. Nah, untungnya sheet-nya masih ada ya. Sheet kategori, sheet nama customer, sheet penjualan, sheet salesperson, dan wilayah. Jadi kita nggak bingung. Kalau dalam konteks data ini kan kita mau konekkan semuanya ya. Jadi tentu aja kita centang semua. Tapi untuk kedepannya kalau bikin pivot chart ya harus dinamain kayak gitu. Syukur-syukur sheet sama nama pivotnya dinamain. Terus ini udah dikoneksikan semuanya, kita checklist, terus kita pilih oke. Nah, habis kita pilih oke, semuanya bakal menyesuaikan karena terkoneksi ya. Jadi kita misal klik Jakarta Barat, ya berarti semua grafik bakalan ngepresentasiin yang Jakarta Barat gitu ya. Termasuk yang kategorinya, perusahaan yang paling banyak ordernya gitu. Terus penjualannya juga paling banyak di Jakarta Barat tadi ya gitu. Jakarta Selatan juga sama, salesnya siapa kayak gitu. Nah, sekarang kita bikin satu lagi teman-teman buat salespersonnya. Diklik dulu ya salah satu chartnya, kita masuk ke salespersonnya, terus klik OK. Nah, di sini kita edit dulu. Habis itu sama ya kayak tadi report connection. Kita checklist semuanya. Sekarang kalau teman-teman lihat semuanya udah terkoneksi ya, bisa kita cek ya. Misal kita klik Fitri Handayani. Fitri Handayani penjualan terbanyak adalah di bulan Juli. Perusahaan yang paling banyak order adalah perusahaan H, perusahaan A, sama perusahaan G. Paling banyak dijual minuman. Dia paling rendah jualannya di bulan Oktober sama Maret. Terus untuk Intan Permata paling banyak ngejual di perusahaan J sama perusahaan Y. Terus habis itu lebih banyak menjual makanan pokok dan penjualan tertingginya ada di bulan Juni, penjualan terendahnya ada di bulan Oktober. Sekarang semuanya udah terkoneksi teman-teman. Jadi kita bisa membuat data yang tadinya terlihat banyak, bagi sebagian orang juga terlihat rumit ya, menjadi sebuah data yang simple disajikan dan ini bisa menjadi dasar untuk pengambilan keputusan. Oke teman-teman, terima kasih udah menonton video ini. Jangan lupa subscribe ya teman-teman.